Latar belakang. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab, dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan, yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman, atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki, bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan zaman, dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru sebagai pamong, dapat memberikan tuntunan, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan, untuk membentuk karakter pelajar Pancasila, dengan memberi contoh, dan melakukan habituasi atau pembiasaan, yang konsisten di sekolah. Karena itu, sangat penting bagi guru untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah, agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-muridnya, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. Tujuan. Yang menjadi tujuan yang diharapkan dalam tindakan aksi nyata ini adalah 1. Terbangunnya budaya positif, di kelas dan di sekolah. 2. Terbentuknya kesepakatan kelas, yang dibuat bersama guru dan murid, sebagai dasar penerapan budaya positif, dan pembiasaan yang terpola secara otomatis. Tolok ukur. Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Suasana pembelajaran di kelas dan di sekolah terasa aman, nyaman, tertib, dan disiplin. 2. Adanya kegiatan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 3. Semua warga sekolah hadir di sekolah tepat waktu. 4. Adanya penerapan protokol kesehatan COVID-19. 5. Adanya kesepakatan kelas. Lini masa tindakan. Minggu pertama. 1. Memulai dari diri dengan memberikan contoh model keteladanan budaya positif. 2. Sosialisasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah. 3. Membiasakan komunikasi dua arah antar sesama warga sekolah, dalam rangka membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Minggu kedua. 1. Melakukan pelibatan murid dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. 2. Membantu rekan sejawat dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas mereka. 3. Penandatanganan keyakinan kelas oleh wali kelas dan kepala sekolah. Minggu ketiga. 1. Penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. 2. Melakukan refleksi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Minggu keempat. 1. Melakukan diseminasi budaya positif kepada guru di sekolah. 2. Pembuatan laporan. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah, membutuhkan partisipasi seluruh warga sekolah secara konsisten, untuk melakukan proses perubahan ke arah positif dan konstruktif. Olehnya itu,
memerlukan suatu pendekatan atau paradigma, yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yang disebut dengan inquiry apresiatif. Mereka pinjam itu udah kembali, marah lagi temannya, bantu lagi. Jadi kemudian mengucapkan salam, sapa kepada teman. Biasa kan ada yang minder temannya karena mungkin dia tidak mampu, tidak mengucapkan salam. Kalau saling salam, biasanya kalau ada dari kegiatan, ada kegiatan, saling mengucapkan pada dirinya. Baik anak sekalian, hari ini merupakan pertemuan pertama di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita lanjutkan kegiatan proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan membuat suatu kesepakatan yang akan kita jalani dalam semester 2 ini, sehingga kalian bisa mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman, aman, dan tertib. Kesepakatan kelas yang akan kita buat nanti merupakan suatu kegiatan yang akan kamu jalani yang sehingga menjadi suatu budaya yang mana akan menjadi suatu budaya kalian, kegiatan kalian, sehingga keluar di masyarakat nanti akan membawa kegiatan-kegiatan yang positif itu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa itu kesepakatan kelas? Saya Pak. Ya, silakan Inaya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Ya, pertanyaan yang bagus dari Inaya. Kesepakatan kelas itu merupakan suatu kesepakatan yang akan kita buat sebentar tentang budaya positif yang akan kita jalani. Jadi kalian nanti akan diminta menuliskan satu budaya positif yang harus mampu kamu jalani. Ya, jadi jangan menulis suatu kesepakatan atau budaya positif yang tidak mampu kamu jalani. Jadi harus kamu menuliskan suatu budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kamu jalani. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kamu persilakan. Ya, silakan Jumadil. Apakah kesepakatan kelas tidak berbenturan dengan peraturan dan tata tertib sekolah? Terima kasih Jumadil. Jadi kesepakatan kelas dengan peraturan atau tata tertib sekolah itu tidak berbenturan. Justru dia berjalan beriringan. Kalau kesepakatan kelas yang kita buat nanti itu tidak ada sanksi. Tetapi kalau tata tertib atau peraturan sekolah itu ada sanksi. Itulah bedanya kesepakatan kelas dengan tata tertib sekolah. Tetapi kita melakukan suatu proses restitusi. Artinya proses restitusi itu adalah mengembalikan kalian pada keadaan yang normal, sehingga kamu bisa bergabung lagi di kelompok kalian masing-masing. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya Pak. Ya, silakan Ivan. Apakah kesepakatan kelas akan berlaku di akhir semester?
Ya, apakah kesepakatan kelas ini akan kita berlakukan sampai akhir semester? Ya. Kalau nanti kalian sudah masuk ke jenjang berikutnya, nanti kalian akan disuruh buat juga kesepakatan kelas di jenjang berikutnya, apakah di SMA atau di SMK. Nah, gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kalian akan saya tugaskan menulis di selembar kertas kira-kira kesepakatan apa yang kamu inginkan yang kita akan sepakati di kelas ini. Cukup satu saja yang kamu harus tulis, yaitu kebiasaan positif yang bisa kamu lakukan. Jangan menulis kebiasaan yang di luar batas kemampuan kalian. Paham? Paham. Oke, saya kira cukup. Silakan pekerjaan kalian dikumpul di depan. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian menulis suatu budaya yang akan kamu jalani nanti dalam satu semester ini, maka saya simpulkan ada 5 garis besarnya dari budaya positif yang akan kita jalani. Yang pertama, datang di sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak keluar masuk kelas pada saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, menghargai guru dan seluruh warga kelas. Dan yang kelima, mengembalikan barang yang bukan miliknya pada tempatnya atau pada pemiliknya. Inilah kesepakatan yang kita buat, dan mudah-mudahan kesepakatan ini akan membentuk karakter kalian sehingga menjadi anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Saya kira cukup sekian kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa kita jalani secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih.